Nah sekarang Gaptek.id kembali pada section review Bray. Dan sekarang yang mau gue review itu adalah ini dia. Oops, bukan ini. Jadi sekarang yang mau gue review itu adalah ini, yaitu Samsung Galaxy A5 2016. Kenapa ini? Oke, ini pertama kali gue untuk review smartphone atau handphone ya. Jadi sorry kalau misalkan pembahasannya atau reviewnya kurang begitu detail, karena ya ini pertama kali gue review smartphone. By the way, ini juga bukan sponsor dari Samsung atau endorse atau apapun itu, tapi ini adalah smartphone pribadi gue. Kebetulan gue juga baru ganti HP, jadi ya daripada cuma gue pakai gitu aja, mending gue alokasikan untuk channel ini, karena di channel sebelah itu memang gue khususkan untuk yang lain. Oke, kita langsung aja. Ini adalah box dari Samsung Galaxy A5 2016 atau A56. A56. Mungkin dari paket kelengkapan dan juga isi dari box A5 2016 ini itu memang ya seperti HP-HP Samsung yang biasanya. Di dalamnya kita bisa mendapatkan ya tentu unit HP-nya itu sendiri, charger, headset, dan juga mungkin tambahan lainnya di sini itu ada seperti pin untuk membuka soket SIM card atau micro SD-nya. Nah, mungkin selanjutnya adalah pembahasan gue itu soal spesifikasi daripada Samsung Galaxy A5 2016 ini. Samsung Galaxy A5 2016 ini berada di harga sekitar ya 5 jutaan lah. Kalau HP gue rasa sebut harga itu agak kurang gimana ya bahasanya. Ya pokoknya agak kurang pas deh buat nyebut harga. Karena apa? Harga HP tuh cenderung gampang banget turunnya. Dari sisi harga sih menurut gua memang ini cukup ekspensif, karena kalau misalkan kita cuma ngelihat dari spesifikasi di 5 jutaan kita cuma dapat 64 bit octa-core, 16 GB internal memory, iOS Lollipop, kok iOS sih? Android Lollipop yaitu 5.1 dan juga 2 GB RAM, dimana sebenarnya HP dengan harga 3 sampai dengan 4 jutaan itu kita sekarang udah bisa dapat RAM 3 atau bahkan 4 GB. Ya itulah kenapa memang Samsung itu cenderung dibilang HP yang mahal, karena memang brandingnya udah sangat kuat. Gue sih menganggap HP ini lebih ke stylish dibandingkan ke soal performance. Kenapa gue bilang kayak begitu ya? Kalau misalkan gue ngelihat soal performance dari A5 2016 ini, sebenarnya ini nggak begitu wow gitu, karena ya dari spesifikasi aja kita udah tahu kalau misalkan ini biasa banget gitu. Nah terus mungkin kelebihan dari A5 2016 ini menurut gue, ini jadi pendapat gue pribadi ya, bukan penilaian yang secara keseluruhan, tapi ini pendapat gue pribadi. Mungkin A5 2016 ini adalah kelebihannya itu di yang gue bilang tadi, yaitu di style yang bisa kita lihat ini udah begitu kekinian banget. Dan menurut gue bagian bawah sini itu cenderung mirip banget sama iPhone 6 Plus ya, atau iPhone 6 atau iPhone lah pokoknya, iPhone yang terbaru. Di bagian belakang juga kita udah ngedapetin lapisan yang terbuat dari glass atau kaca. Beda dengan A5 atau seri A yang sebelumnya, ini cenderung lebih mirip ke seri S, yaitu S6 atau S7, seri-seri terbarunya. A5 2016 ini juga dia mempunyai fitur duos. Jadi ini dual SIM, beda sama S yang memfokuskan pada single, gue pengen ngomongnya single GPU, jadi single SIM card. Beda sama ini yang duos, jadi kita bisa pasang 2 kartu, tapi ini udah nano semua duosnya. Jadi yang satu di bagian sini dan satu lagi di bagian atas. Yang di bagian sini kenapa lebar? Karena itu ada slot micro SD-nya juga. Soal baterai di sini Samsung Galaxy A5 2016 untuk pemakaian yang sekedar social media, chatting, browsing, yang multitasking atau cuma sekedar media-media, itu gua akuin sih irit banget, karena gua pakai HP ini bisa seharian gak ngecas. Tapi beda lagi
kalau misalkan lu menggunakan handphone ini untuk gaming, which is lu main Vainglory misalkan, atau lu ya main Tetris deh, nggak usah jauh-jauh yang berat-berat seperti Vainglory atau Pokemon Go yang sekarang lagi hype. Itu benar-benar handphone ini bisa panas banget. Kalau untuk HP-HP lain sih main game pasti boros sih, baterainya sama aja. Cuman untuk dari segi panasnya mungkin nggak sepanas ini. HP ini cenderung lebih panas banget. Terus untuk video, oke, karena gue disini bikin video, paling gue akan bahas soal kamera videonya. Untuk kamera videonya sih, untuk posisi lighting yang terang itu baik video ataupun foto itu sangat bagus. Ditambah Samsung udah ngasih fitur Pro di mana kita bisa atur ISO, exposure dan lain-lain. Ya mungkin fitur Pro-nya nggak selengkap Galaxy S7. Galaxy S7 itu kan dia udah punya yang namanya manual fokus, pokoknya hampir setara DSLR deh kalau S7. Tapi kalau ini paling ISO, white balance, exposure, terus apa lagi ya? Gue cek dulu ya. Oh iya, cuman itu sih. Di sini untuk ISO 800-nya sih bener-bener ini ya, cukup bagus lah. Ini gue bakalan foto sekarang, nanti gue kasih lihat. Posisi ruangan ini tuh sebenarnya low light dan gue juga syuting tanpa lighting. Jadi mungkin lo bisa kira-kira deh hasil kualitas kameranya itu seperti apa. Kameranya ini kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Bener gak sih? Ya bener. Dan fitur kelebihan dari A5 ini yaitu udah mensupport yang namanya fingerprint. Itu fitur yang udah ada sejak Samsung Galaxy S5, dan juga fast charging yang udah dari zamannya Note 3 atau Note 4 gitu, itu udah ada. Jadi ini udah mensupport keduanya. Paling sisanya ya seperti Google Siri, oke Google. Oh ya, sebenarnya ini udah mensupport H2.64 di mana lu bisa style video bahkan sampai 4K, tapi ini masih ada minusnya. Kalau misalkan lu play video H.264 tapi yang FPS-nya itu 60, itu gue sempet coba dan terjadi sedikit kendala. Karena apa? Karena pas di play itu patah-patah. Jadi untuk video yang 60 fps di play di A5 2016 ini patah-patah, dan menurut gue itu minus yang cukup lumayan lah buat gue. Gue mungkin nggak review sampai ke benchmark Antutu atau kasih lihat performance-nya jauh gimana, karena performance-nya ini masuk ke dalam performance yang mainstream. Mungkin kalau jika dibandingkan dengan HP-HP yang lain, dibandingkan Samsung, ini setara dengan HP yang 2-3 jutaan di merek-merek lain. Cocok buat dibeli yang memang suka karena stylenya sih. Sama kayak misalkan lu beli iPhone. Itu iPhone kan sebenarnya dari segi performance itu nggak begitu nendang juga sih menurut gua. Tapi soal style ini oke lah. Gue pribadi juga ngambil HP ini bukan berdasarkan performance dari HP ini sih. Gue suka aja sama bentuknya gitu, tipis, nggak begitu berat, ukuran yang nggak terlalu gede juga. Di A5 2016 ini juga nggak ada fitur yang memang eksklusif untuk seri A5 2016 ini gitu. Fitur-fitur yang dimasukin di sini tuh fitur yang memang sebelumnya udah ada di generasi sebelumnya, tapi di generasi S. So far ini masih irit baterai dan kayaknya nggak perlu power bank. Ya lu bawa aja charger, cari colokan, cas 10 menit atau setengah jam, gua rasa itu udah ngebantu hidup lu lagi. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video review Bray untuk Samsung Galaxy A5 2016 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gaptek.id agar ya gue bisa terus update video di sini meskipun jarang-jarang untuk review. Dan mungkin setelah ini gue juga bakalan syuting untuk nggak tahu tips and trick apa, nanti lihat aja. See you on the next video. Bye bye.